Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, selamat kebaikan untuk kita semua. Kembali lagi dengan gua Teguh Fatur Roman di channel gua Teguh FR. Ya. Dan kali ini di channel gua buat konten yang namanya cuy, ngobrol santai cuy. Jadi di konten ini gua ngobrol santai sama narasumber yang gua undang. Narasumber yang gua undang yang menurut gua ada hal yang bisa dia sharing untuk kita semua gitu. Iya. Atau enggak gua ngobrol hal yang bisa gua sharing ke kalian. Pokoknya intinya kita ngobrol santai cuy. Gak usah tegang, kita santai ngobrol biasa. Siap. Ya kan. Oke, dan sekarang gua udah kedatangan narasumber gua, namanya Sebut saja Rido. saja Rido. Asik. Ikhlas pokoknya semuanya apa aja ke gue ya ikhlas lah. Ya ini narasumber gua Rido. Dia lu di sini udah berapa tahun? Setahun pasti. Setahun pas di Jepang. Oktober. Dan apa yang gua kulik dari soal dia selama setahun, yang gua kulik bukan selama dia setahun di Jepang ini bukan, tapi yang gua kulik setelah gua ngobrol santai sama dia yang gua kulik itu perjuangan dia untuk ke Jepang ini. Ternyata wah, ada nih hal yang menurut gua bisa dia sharing kita gitu. Insyaallah. Kita sharing ke kalian yang nonton, dan buat adik-adik atau yang lain yang baru mau berangkat ke Jepang itu biar semangat, apalagi masa pandemi gini kan semua ditunda. Pendidikan Ini ditunda semua, pokoknya susah, jadi biar tambah semangat. Oke, tonton terus videonya. Oke, siap. Oke. Sekarang yang pertama gua tanya, kita mulai dari lu kesini bulan apa sih? Bulan Oktober bulan ini juga. Oktober Oktober 7. tanggal 7. Oh, berarti udah Ya, setahun. Itu ada yang lebih dari berbarengan lagi nih. Maksudnya Ulang tahun gua. Ah, Ulang gua 10 Oktober. terus Nah, waktu di Narita Sentai itu tempat pelatihan kami yang ketika ke Jepang. Terus kami pelatihan lagi 1 bulan selama di Jepang, itu di tempatnya di Narita. Iya. Nama tempatnya Narita gitu. Nah, di Narita itu kan apa ya? Kayak apa sih gua? Apa? Nah, waktu Corei kan. Iya. Nah, Corei itu waktu Corei siapa tuh yang ulang tahun hari ini? Oh, kan ditanya. Mas senseinya ditanya. Dua orang yang berdiri. Dua orang, satu orang Keigo. Oh. Orang Keigo kan. Yang gua berdiri gua juga. Tanjau Madeto katanya. Wah, sudah tangan semua. Kata gue ini enggak ada yang ngasih kado kata gua. Selamatin satu. Wah, ini bener. Wah, kata gue ini gua berangkat pas ulang tahun gua nih. Wah, tuh udah nggak dapat dari orang tua, nggak apa-apa lah, dari semua orang kan di situ berdiri cuy, di semuanya aduh saya pada kelihatan itu udah itu momen paling apa ya, kayaknya nggak bakal diulang lagi dong ngumpul sama situ. Ngumpul di situ nggak bakal ulang lagi itu. Udah sekali doang kumpul sama semua orang. Momen spesial itu 10 Oktober. Bagus. Berarti dapat momen lu sebelum kesini tuh. Iya. Sebelum itu lu dapat, pokoknya sebelum lu payah di sini lu dapat momen bagus gitu. Iya benar, di sini boro-boro. Bisa istirahat syukur aja. Istirahat syukur lah. Nah, terus berarti kan lu sebelum Oktober sini itu kan ya mulai dari awal lu mau perjuangan lu kesini. Coba lu tuh mulai dari Mana nih? Mulai dari ya kan awalnya katanya lu pernah kuliah kan? Pernah kuliah sih. Nah, kuliah terus nggak selesai. Nggak selesai. Apa? Iya, bener, nggak lulus apa drop out? Enggak, gua mundurin diri. Oh, mundurin diri. Jakarta Keras boy. Aduh. Parah. Ya itu pertama gua kuliah sendiri. Kuliah itu kuliahnya itu tahun. Kan kuliahnya biaya sendiri apa beasiswa oh, full. Sebenarnya beasiswa full, cuma beasiswa selama 4 tahun. Dia berarti sebelum di sini tuh dia dapat beasiswa kuliah gratis selama 4 tahun. Harusnya gitu. Iya, harusnya. Cuma Jakarta keras, Bos. Jakarta keras. Terus hidup cuma pas-pasan. Bahkan kosannya itu paling murah itu 4,5. Kosan 4,5 per bulan. Paling murah per bulan. Paling murah ya per bulan. Itu gue nyari ya. Samping saya teman-temannya itu 800, 700. Aduh, kok murah? Itu paling murah. Oh. Soalnya airnya ya harus ditungguin dulu setengah jam baru ngendap kan. Ngendap gitu kan, orang ngendap kan. Ya diambil yang atasnya doang. Oh, berarti ada apa ya, ada namanya ada gitu kan. Kalau minum boba-boba yang jeli-jeli. Iya, jadi aduh, parah itu. Parah dah. Udah kuliah udah
udah keluar lah, udah nggak kuat gitu, orang tua juga. Kuliah selesai? Kuliah setahun. Setahun. Oh, kuliah selesai setahun doang, yang harusnya beasiswa 4 tahun, cuma selesai setahun. Ya, setahun. Dia berhenti dia. Dia berhenti, dia nggak kuat. Berhenti di bulan ya sebelum apa pendaftar masuk itu ya. 2000 berapa berhenti? 2000 berapa ya? 2016. Berarti lu lulusan tahun 2015 ya? 2015. Kakak kelas gue jauh. Jangan datang ntar kelihatan tua. Kakak kelas gue. Kelihatan tua nanti. Parah. Kalau kan 2017 dia 2015. Parah. Berarti 2 tahun. Deh gue ketokin nih. Aduh parah. Tapi duluan dia kan udah jadi kesini aja duluan gue gitu loh. Iya. Beda jauh, beda Iya. setahun setengah. 2 tahun kan setahun setengah lah, beda setahun setengah. Jadi lu lulus sekolah, harus kuliah. terus aja dapat kuliah, dapat beasiswa kuliah dari beasiswa yang lu dapat itu dari mana? Dari mana lu beasiswa dapat itu, selama beasiswa di apa gratis kuliah 4 tahun di beasiswa itu dapatnya dari mana gitu? Gue dari kejuaraan taekwondo sih. Taekwondo Di tingkat Jakarta. nasional. Enggak, itu kota doang. Oh, tingkat kota. Popda lah. Popda Enggak sampai situ. Cuman di situ kejuaraannya itu digratiskan buat beasiswa. Oh, Tuh. juara itu. Juara 1, 2, 3. Bonusnya itu. kan ya? Nah, dari bonusnya lah, hadiahnya. Hmm. Nah, kebetulan gue dapet juara 1 kan. Juara 1. Ahli taekwondo, Bos. Ini gua salah satu lah ditonjok gua, Bos. Enggak, semenjak gue berhenti kuliah tuh gue nggak pernah latihan lagi. Badan udah nggak. Oh, berarti udah Badan udah kayaknya wah gue harus fokus buat kerja nih gitu. badan yang dulunya ditonjok tuh kenceng, sekarang ditonjok udah rapuh gitu kan. Jangan bos. Kayak gitu. Berarti dapat juara 1 taekwondo, terus dapat beasiswa kuliah selama 4 tahun. Tapi berhenti setahun. Berhenti setahun sama 4 tahun itu. Masa lu dapat beasiswa itu kan jurusannya tuh lu milih sendiri apa dipilih dari beasiswanya itu? Apa? Gua ada Tapi 2 sih, ada 2 jurusan. Nah, itu kan apa ya? Ada sistem komputer, ada sistem apa lagi ya, lupa kayaknya. Tapi gue milih sistem komputer. Sistem komputer. Sistem komputer. Itu beasiswa apa namanya? Beasiswa yang lu dapat itu apa namanya? Hanya untuk satu universitas apa universitasnya tuh lu Satu bebas? universitas. Oh, berarti universitas itu doang. Jadi namanya STEM Jakarta. STEM Jakarta. Tahu STEMIC di Jakarta. Aduh, sebut jangan sebut universitas. Oh iya, kan STEM sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi. Ya itu mengadakan kejuaraan. Oh, yang ngadain itu. Ngadain kejuaraan. Juara 1 dapat beasiswa kuliah gratis selama 4 tahun. Iya. Dan lu dapat juara 1. Iya. Terus lu kuliah nih, kuliah selama setahun. Udah. Nah, terus selama setahun itu apa yang membuat lu memutuskan untuk berhenti gitu, gak nerusin kuliah lagi, Bos? Sekali lagi, Jakarta keras, Bos. Jakarta keras berarti masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Aduh, gila susah gue bayangin nih. Ya kan lu kan kuliah udah gratis, Boy. Tapi kan ya namanya orang tua kan udah mau pensiun kan bentar lagi kan, mau pensiun bentar lagi. Ya itu kan udah nggak ada rumah sekolah mana kan, nggak ada masukan apa-apa kan. Nah, itu udah gitu gue 200.000 seminggu. Harus itu. Maksudnya mau nggak mau gitu. Itu kan gue nggak ada magicom, jadi gue nggak bisa masak nasi. Harus Otomatis gue jajan. Berarti lu seminggu tuh 200.000 itu. Gila. Tapi ada liburnya sih. Tapi kebanyakan kan seminggu. Paling gue pulang Sabtu Minggu kan. Gue irit-iritin kan. Pokoknya gue irit-iritin semuanya. Gue bisa makan tuh paling sekali 2 kali. Paling sekali doang itu paling parah. Sehari makan sih. Sehari sekali. Kalau nggak 2 kali. 2 kali gitu pokoknya. Pokoknya disambung lah. Pokoknya udah kesiangan. Kalau kesiangan kan nggak makan. udah lewat lah. Hemat Makanya gitu dah gua. Aduh. Berarti salah satu faktor yang membuat lu berhenti kuliah tuh ekonomi lu, maksudnya untuk biaya kos, biaya makan itu. Emang lu gak sambil kerja gitu? Gue pengen kerja sebenarnya sih. Maksudnya kuliah tuh gak sambil kerja? Karena kuliahnya apa sih? Full sehari enggak seminggu masuk gitu kan. Jadi gue pernah nyari sama teman gue jadi apa gitu ya. Cuman gimana ya? Dia yang terima gue kagak gitu. Cari kerja apa? Kayak ditawarin dong. Enggak office boy, kayak sales marketing. Oh, sales marketing ya. Iya, kayak cowok-cowok di mall-mall nawarin gitu kan. Iya. Nah, udah kan gue ikut karena karena gue aduh, karena sih perawakan karena kan
nggak nyisir karena gue nggak biasa nyisir, nggak dandan gitu kan. Maksudnya seleb tuh biasa mencarinya good looking. Iya, aduh, gue ditanya kami kan kurang rapi dikit tuh gue bos. Wah, itu gila, parah itu, udah nggak diterima gue. Udah otomatis itu tanpa wawancara lu udah. Iya, aduh, Lo parah. out. Ya. Mau nyari dagang apa ya? Kayaknya di sini ya, di Jakarta udah banyak. Udah banyak lagi udah anak rantau, jejer. aduh, udah nggak punya kulkas, udah di kosan kagak ada kulkas. Parah pokoknya di situ paling parah. Sampai setahun itu di sana. Udah itu pengennya gue pengen kuliah sebenarnya dengan apa sih namanya? Dengan hasil gue sini beasiswa kan. Cuma orang tua nggak bisa apa sih? Backing apa yang? Nge-backing Buat kehidupan kuliah lu ternyata gitu. nggak bisa nih. Wah. Ternyata udah Di situ pasti lu pusing lah mau ngambil keputusan yang gimana, Pak. Udah di situ gua nangis beneran nih. Beneran, Bos. Seorang ini tangis Temen gua, ini Eh. kosan tuh kayak kamar ini nih. Pernah Datang semua ke lu? datang 20 orang. Buset itu ngerjain tugas, Bos. Tugas di lu. Iya, di Terus kosan masuk semua kan, ada ruang tamu, ada sampai ke WC. Pokoknya di kosan gue jadi base camp aja. Wah, parah dari situ. Udah gitu, apa sih nih? Udah mau berhenti kan? Emang gua sama mana tadi sih? Sama mana sih? apa nanya beasiswa lu, Bang? Beasiswa. Lu sebenarnya pengen kuliah ya kan? Sebenarnya gue pengen kuliah, cuman nggak nyanggupin kan orang tua. Akhirnya gue ya udahlah berhenti gitu. Udah berhenti gue nganggur tuh beberapa bulan. Bapak gue nawarin masuk balai kerja. Balai kerja. Pelatihan kerja ya. Pelatihan kerja BPPLK Serang itu di Serang kan. Serang. Nah di Serang itu tuh gue nungguin kan, gue berhenti itu bulan Maret apa bulan Juli ya, sekitaran situ lah. Pokoknya ada beberapa 4 bulan gue nganggur, akhirnya gue masuk Pelatihan kerja gitu. Nah itu gue masuk yang gratis sih emang. Berarti gratis lah. Gratis lah. Nah itu 2 tahun. Lu latihan kerja doang selama 2 tahun. 2 tahun. Gitu. Oh banyak itu. Nah, Tapi nggak dapat penghasilan dari situ kan? nggak ada, Bos. Nah, tapi selama 2 tahun itu lu dari mana? Tapi lebih murah. Nggak usah, lu di pelatihan gitu tuh. Lu disediain asrama apa gimana? Enggak, gue ngekos juga. Ngekos sana. Nah itu kan lu nggak ada penghasilan. Lebih murah. Kehidupannya maksudnya biaya hidup di sana lebih murah gitu. Gua bisa. Berarti lu bisa nyukupin lah gitu. 200.000 itu bisa 2 minggu. Bisa 2 minggu. Kadang seminggu doang. Cuma ada sisa 100.000 gitu. Karena gua beras nggak pernah beli, bawa terus. Iya. Setiap balik bawa di rumah gitu. Iya, bawa. Gua kan apa sih, bapak gua kan sama gua ini juragan beras. Jadi nggak sampai beras, Bos. Gila. Udah pokoknya lebih murah di sana tuh 2 tahun. Berarti masih habis itu pelatihan selesai. Dan terus dapat kerjaan sesuai pelatihan lu nggak, gua tanya? Nah, gue sempet magang nih ya. Sempet magang, udah cuma magang gimana ya? Magang di pabrik biasa gitu, pabrik wiring mobil. Nah, di situ magang doang, nggak kerja. Berarti nggak dapat penghasilan? Penghasilan dapat. Maksudnya dapat pasangan jajan lah. Ya, pasangan jajan doang gitu kan. Udah di situ gue sebenarnya. Itu magang lu berapa lama? Magang paling 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tapi gue ngambil 2 bulan. Nah, kan terus kan. Udah gitu gue di BLK tuh dapat banyak banget gue. Apa banyak ilmu dapat ilmu banyak banget tuh kan. Nah, dari situlah gue beranjak ke sini. Dari situ beranjak ke sini. Maksudnya dari BLK-nya itu nawarin. Iya. Apa ada lowongan? Dari ada ke BLK-nya. Maksudnya ya kayak ke sekolah-sekolah gitu kan. Ke sekolah-sekolah. Buka pendaftaran gitu. Nah, lu daftar dari BLK situ. Nah, itu kan yang kedua kalinya. Yang pertama kan udah berangkat duluan tuh. Itu gue nggak bisa daftar, soalnya gue masih pelatihan. Nah kan, kedua kalinya gue daftar. Awalnya sempet gue pernah daftar di Panasonic sih. Pernah nyebutin gue? Nggak apa-apa. Silakan, slow, santai. Ya Panasonic gue. Di Panasonic di Indonesia. Di Indonesia kan? Iya di Indonesia. Itu gagal gue magang ke Jepang, gagal. Udah gagal. Pas gue ngasih tahu gue domelin katanya, kan kamu masih pelatihan gitu bla 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 gitu. Pokoknya udahlah. Kan ada tugas akhir juga kan di BLK kan, harus ngerjain juga kan. Nah, udah gitu di BLK itu udah masuk pokoknya. Mak, pengen daftar Jepang nih boleh nggak? Terus ya didukung. Emang gue dari dulu sih
dari pas sekolah tuh STM, SMK. Nah. Nah itu gua emang ngebet banget pengen ke Jepang. Ya, maksudnya di sekolah lu nggak ada buka pendaftaran itu? Nggak kena. Mau kena pelosok nih. Pelosok itu bener. Emang kayaknya kayak penjara itu, tapi bukan laut, sawah. Kelilingnya tuh sawah, sumpah. Pelosok berarti Pelosok. kayak orang dari ininya tuh yang narik Jepang itu tuh kayak apa namanya? Wah, kayak nggak orang di situ tuh nggak pantas ini, bukan pantas, nggak bermutu ya. Iya, kayaknya sebelum ngeliat 3 kali udah tahu ada di sekolah. Nggak ada kayaknya. Kirain gubuk sawah ya. Iya kan, udah tuh. Karena nggak ada kan di sekolah. Untungnya alhamdulillahnya di BLK ada. Nah terus BLK ada. Di BLK gue daftar tuh kan. Lama lagi nungguin. Nunggu pas daftar nunggu kan daftar nih. Panggilan. Daftar nunggu panggilan apa? Itu setelah tes semua. Iya udah tes semua udah kan udah habis sekolah, udah wawancara ya kan. MCU kan. Udah MCU. Nah itu tinggal nunggu panggilan buat pelatihan ya kan. Nunggu lagi. Berapa lama? Bulan bos. Sama 6 bulan lu ngapain? Kan dapat penghasilan lagi. Enggak dapat penghasilan, enggak kerja, pokoknya nganggur. Ya 6 bulan enggak ada sama sekali. Pokoknya jadi ART, anak rumah tangga. Bukan IRT lagi. Anak rumah tangga. Iya. Dan kerjanya makan tidur. Iya, makan tidur. Wow. Pokoknya gua kemana-mana. Do ini, wah, siap bos, siap. Pokoknya dapat duit kan. Nah, makanya gua di situ nggak kerja. Hampir 4 tahun gua sampai sekarang tuh lulus, dari pertama lulus sekolah sampai sebelum gua berangkat ke Jepang gua nggak kerja. Lu berarti sebelum berangkat ke Jepang nggak kerja selama 4 tahun. Nah, lu jelasin lah tuh ganteng. Kalau misalkan bukan dari 2017 sebenarnya, dari 2018 akhir Oktober pelatihan juga. Oh berarti mulai pelatihan untuk mereka Jepang tuh dari 2018 akhir. Oktober gue berangkat Oktober. Nah setahun kan tuh. Ya kan pelatihan dasar dulu kan? Iya. Pelatihan dasar 2 bulan. Selesai kan. Itu tahun baru gue di Jogja juga. Tahun baru di pelatihan. Iya kan, aduh. Terus selesai. Kan itu kan belum dapat perusahaan ngapa? Udah dapat. Belum, itu gue nungguin. Ya Allah, itu gue sampai daftar perusahaan. Ojol. Oh, dapat ojekan ojol. Ojol kan. Gua daftar ojol selama itu. Selama nunggu itu. Gua nunggu panggilan lagi. Nunggu panggilan gua. Kadang gua di depan Indomaret apa gitu. Gua nungguin, gua telepon. Itu sampai bingung ini, sampai bosan kayak gitu. Orang kesana ya. Nanya mulu, ini kapan ya panggilnya ya? Posopan ya Allah. Mikir ya, udah panas kan ya, aduh ya Allah. Sambil nungguin penumpang. Udah power bank berapa watt itu ya? Pengen dicolok udah habis. Udah HP 2, ya Allah, HP 2 kadal semua emang. Kentang semua, aduh. Pokoknya di situ gua ngeratapin aja. Kapan ya gua udah nganggur, udah gak kerja, ya Allah ini. Sekarang jadi ojol. Ya, ojol juga ya Allah, itu cuma buat jajan doang. Buat makan, nabung juga boro-boro kan di situ. Nah udah panggilan berapa tuh? Panggilan perusahaan, suruh ojol. Berhenti itu, nggak berhenti sih, kan itu mah. Oh iya, udah. Terus kan. Ya udah kan. Nah di situ tuh dapat panggilan. Suruh interview, ternyata interviewnya nggak lulus. Interview perusahaan ya? Interviewan nggak lulus. Nunggu lagi dong ini. Nunggu lagi? Enggak, langsung pelatihan lagi. Nanti kamu minggu depannya datang lagi gua. Interview lagi apa langsung pelatihan? Langsung. Pelatihan? Enggak pelatihan, langsung di apa sih namanya? Oh, enggak, maksudnya enggak ada interview langsung perusahaan. Perusahaan langsung. Kamu di sini ya, kamu di sini. Sampailah di sini. Nah, di sini bareng gua. Enggak tahu gua tuh, enggak tahu. Berarti harus pelatihan lagi 2 bulan ya kan? 2 bulan lagi 2 bulan tuh. Wah, itu gua mikir akhirnya gua kerja juga. Akhirnya gua kerja juga berangkat ke Jepang ya kan? Berangkat ke Jepang. Nah, terus sebelum lu berangkat ke Jepang ini apa yang lu pikirin tentang lu kerja di Jepang itu bakal gimana gitu? Yang lu pikirin gitu. Jujur yang lu pikirin gimana? Misalnya lu bilang, gua mau ke Jepang nih, gua kerja mantap jadi Jepang, gua bakal gini-gini, apa yang lu pikirin gitu? Sebenarnya gua nggak mikirin apa-apa karena udah lelah. Bukan udah lelah, gua udah biasa sebenarnya. Udah biasa karena yang lebih parahnya tuh waktu gua pertama kali ngekos waktu kuliah. Kemarin itu gua ngedrop itu. Itu gua harus ngapain. Berarti dalam hidup lu hal itu yang paling membuat lu down banget ya? Itu gua emang gua pikirin matang-matang. Bukan
sebelum berangkat ke Jepangnya emang gue lulus kuliah baru ke Jepang. Ternyata rencana lu kayak gitu. Iya, ternyata kuliahnya kagak iya. selesai. Kuliah kagak selesai, tapi berangkat ke Jepangnya duluan. Nah, gitu. Ya pokoknya gue tulis kan semuanya. Ternyata wah gila gue nangis kan. Depan Mengenang masalah lu tulis kisah-kisah lo gimana? Enggak tulis Perjalanan berapa lu. Pemasukannya, Oh, terus perjalanan apa kemana aja gue harus ke sini gue tulis tuh kan. Itu pas Gua tulis. oh pas ini pas tahun itu. oh kuliah. Iya, yang paling berat tuh bukan pas gua mau ke Jepang ya bukan, tapi pas pertama lulus itu mau ngapain gua. Bingung sumpah itu gua. Pokoknya gua pengen kuliah aja, intinya gitu, gua pengen kuliah. Akhirnya wah, kuliah berat. Oh, berarti kan apa hal yang paling membuat dalam hidup lo membuat paling down, paling drop itu pas lu kuliah setahun. Enggak, pas lebih rincinya lagi pas lulus itu mau ngapain? Lulus itu mau ngapain? Mau ngapain? Ternyata mau kuliah nggak bisa, kerja juga nggak bisa, bukan nggak bisa sih, gua nggak mau. Masih emang Lu masih pengen kuliah dulu ya kan? masih kuliah dulu, pokoknya masih Tapi pengen kenyataannya belajar. kuliah tidak memihak padamu. Iya, aduh, sedih bos. Kuliah tidak memihak padamu ya kan? Tapi apa? Tapi sekalinya kerja, wush, Mantul. Terus boleh. habis pulang apa? Nah nih lu udah nih, maksudnya sekarang udah di Jepang, udah selama setahun di Jepang ya kan? Nah, kan sini kontrak 3 tahun. Pulang dari sini lu mau ngapain? Kuliah bos. Kuliah lagi, ngambil kuliah lagi. Kuliah. Gila emang lu. Ingat bro, lu udah tua. Aduh, jangan ingetin tuh. Jadi gue Udah pengen nikah jadinya. Nikah sambil kuliah gitu. Iya, tapi gue. Nah terus yang ngurus istri sama itu lu siapa ntar? Masalahnya istrinya belum ketemu bos. Pasangannya belum ada. Sedih gue di sini. Oh, berarti lu pulang kan 3 tahun selesai di Jepang. Lu pulang pengen kuliah. Kuliah dengan jurusan yang sama sebelumnya. Apa pindah jurusan? Ya, gue pengen kan di BLK kan mekatronik nih. Cuma di Indonesia nggak ada kayaknya. Kayaknya sih gue belum nyari-nyari lagi. Ya elektronik pengen. Oh, berarti elektronik lah ya. Ambil kuliah nih. Oh, berarti lu di sini nabung lah, harus nabung lu buat kuliah lu. Nabung lah bos. Bagus. Tapi ya gue sekarang pengennya nggak kayak dulu kuliah aja gitu, nggak mau kerja. Oh sekarang Tapi sekarang kuliah kerja sama kerja. Nah sih. kerjanya itu lu gimana pulang? Ya ini Mikir ya. lagi nanti Ya, sebelum. Masih setahun masih lama pak. Setahun masih lama. Masih bisa dipikirin lah. 2 tahun lagi bos. 2 tahun lagi masih 2 tahun tuh masih lu bisa pikirin wah gua ini gampang kayaknya gua siapin duit segini lah buat gua itu mau pasti. kuliah terus duit segini buat gua buka usaha apa kerja gimana gitu. Gua usaha juga lah. Buka usaha buat sampingan gitu biar lu nggak stres lagi kuliah. Aduh. biar nggak itu lagi biar nggak apa namanya. Mau gua mengenangan. Biar lagi kuliah dikasih beasiswa gratis 4 tahun. Iya sih gua nyesel sih kalau ngasih. Gua itu keluar. Parah sih itu mah. Udah, berarti pulang pengen kuliah lagi ya kan. Misalnya udah dapat jodoh nikah dulu apa kuliah dulu? Aduh berat bos. Iya. Aduh gimana ya? Kalau enggak gini misalkan. Lu pulang dari sini mau kuliah. Pas lu selama kuliah tuh lu dapat jodoh. Nah itu. Lu pengen mau berhenti kuliah nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Masalahnya mau cewek duluan ketemu apa gua masuk kuliah dulu gitu. Ya kan iya gua tanya misal lu udah kuliah nih. Lu dalam perjalanan kuliah lu itu lu dapat jodoh, lu dapat cewek. Udah nikah. Oh berarti masih iya. kuliah sambil nikah. Sambil nikah. Gue sambil nikah. Mau nikah tiap hari. Coba. Enggak ya, lu kan maksudnya lu masih kuliah tapi udah menikah lah gitu. Iya. Ya kayak gitulah. Nah terus kan masih kan lu kuliah kan kerjaannya bisa sih sekarang mah kuliah kerja dekat penghasilan yang besar bisa lah. Pinter-pinter lu nya aja sekarang mah penghasilan itu. Berarti maksudnya gampangnya pulang dari sini udah pemikiran tuh udah gampang lah. Gampang lah gua. Kayaknya gampang. Lu di sini udah punya tabungan banyak ya kan. Tabungan banyak. Ya tinggal milih yang mau nikah dulu, mau ini dulu ya terserah itu. Kalau misalkan ketemu jodoh ya nikah dulu, ketemu mau masuk kuliah ya kuliah dulu, mau dua-duanya bareng juga nggak apa-apa. misal lu kuliah nih misalnya kuliah lu berapa tahun sih ntar biasanya lu 4 tahun sih gua. S1 kan gua ambilnya S1 S1 Iyalah. Kuliah 4 tahun kuliah selesai mau kemana? Daftar perusahaan? Enggak, gua sebenarnya perusahaan sih kayaknya iya, cuma gua jadi guru sih. Guru sih, gue kan jadi guru. Oh bagus maksudnya berbagi ilmu. Jadi guru PNS. Udah jamin hidup udah aman. Jamin, karena nggak bakal nyusahin anak gitu. Entah
Iya sih, terjamin. Malunya terjamin sih. Iya benar mas. Malunya terjamin. Iya, Oke. kan enak. 4 tahun kuliah sama lagian. Saya kan dalam 4 tahun itu lu gak dapet jodoh nih. Aduh, Misalkan umur lu nanti udah berapa, Bos? mau 30. Masih. Enggak, kalau lompat kuliah berarti lu selesai umur 27 28. 29. Anjir, lu berarti selesai kuliah baru 29 tahun. Enggak paksa sih kuliah lu. 30 ke atas bos. Berarti kalau misalnya lu sama itu belum dapet jodoh, lu 30 tahun baru mau nikah, Pak. Ntar sedangkan misalkan gua udah punya anak ntar gitu, Bos. Udah, kalau misalkan itu ya nanti mikirnya oh udah mau 30, gua masih kuliah nih ceritanya Cari misalkan jodoh ya. yang mau sama gua aja deh, ayo. Pasrah aja. Pasrah, ayo mau gua, ayo, Pasrah aja, ayo. pasrah. Ya tergantung lah, enggak. Ya, Ada spesifiknya. Maksudnya setiap orang ada kriteria Iya, ya. kriteria. Maksudnya masuk enggak salah satu dari kriteria gue. Iyalah, Kalau ya masuk kali semua sikat. yang mau. Kalau misalkan orang gila mau nikah, sama gua gimana? Enggak lah. Bagus, Enggak bagus. kayak gitu bos. Oke, berarti 4 tahun lu udah. Maksudnya gapanya lu sama di Jepang lu udah ada rencana ya kan? Oke, bro. Oke, mungkin apa namanya? Gitu aja apa sharing dari dia, pengalaman dia sebelum balik ke Jepang tuh, perjuangan dia, lu lihat tuh perjuangan dia apa aja tuh. Aduh, Pernah berat bos. kuliah nggak selesai, Nggak selesai. mau gila, stres, nggak mikirin kehidupan pas kuliah, terus pernah jadi ojol, terus Pernah apa namanya nganggur 4 tahun, 4 tahun, nganggur 4 tahun, habis nganggur 4 tahun, apalagi apa namanya, apa sih tadi lupa gua, oh pelatihan kerja selama 2 tahun, itu nggak dapat penghasilan ya pelatihan kerja selama 2 tahun ya kan, nggak dapat. Tapi dapat ilmu sebenarnya. Dapat ilmu dapat, karena dari ilmu itu bisa dapat penghasilan. Nah dari BLK itu dia ternyata ada lowongan kerja buat ke Jepang, dia daftar dan keterima di sini, dan pas di sini oh dia nggak, gua tanya kan, lu pas di sini tuh kerjanya nggak sesuai ilmu lu, gua tanya nggak sesuai ilmu yang lu dapat aja. Gua ngoprek kabel, kayaknya ngecut kabel. Beda jauh. Ngecut barang, aduh. Nggak, berarti lu selama 3 tahun sini ilmu lu nggak kepake gampangannya. Ih, kepake sih. Kepake. Kepake dikit lah. Pegang obeng tangga. Iya, iya, itu. Ini tangga obeng gitu. Kepake nggak kepake, maksudnya secara kasar nggak kepake secara yang bermanfaat lah ilmu lu ya kan. Nggak sama kerjaan enggak. Nah itu pulang selama 3 tahun ini apa nggak hilang ilmu lu? Enggak, Bos. Oh, udah tersimpan nih gampangnya. Enggak, maksudnya Nggak tahu. enggak tahu. Enggak mau bahas belajar dulu lah. Enggak mau. Gampang pulang dari sini belajar lagi. Iya, gampang lah, gampang. Buku banyak tinggal baca. Kalau mau, kalau kagak mah kagak. Enggak, tapi apa namanya, menurut gua lu pulang dari sini yang tadi aja lu pengen kuliah pasti lu bakal bimbang, ada pilihan lain, lihat aja. Iya sih. Pasti lihat aja. Paling lu tahun terakhir nanti masih lu mikir. Lihat ditambah umur, ditambah udah punya duit, pasti mikir beda. Aduh, iya Kita sih. juga pengen gila, ini ya tergantung lu nya sih, ya kan. Tergantung gue aja sih. Cuma gue udah pengen kuliah itu yang pengen utama. Kerja mah udah kayak kewajiban kan. Iya. Cowok mah udah Ya, kerja. kerja tonjok aja. Iya, itu kayak gue menurut diri gue sendiri kemarin 4 tahun lalu nggak kerja. Aduh, parah itu. Nyusahin orang tua. Iya, nyusahin orang tua. Tapi alhamdulillah sekarang Udah gampang, alhamdulillah. Kan namanya rezeki nggak tahu datang dari mana umur aja. udah berputar, Walaupun cuy. mau lama mau cepet ya, itu rezeki kita ya kan. Mantap tuh pokoknya. Ya udah, mungkin itu aja sharing dari dia, semoga yang tadi dia apa namanya dia sharing ke kita, semoga yang nonton bisa dapat manfaat buat, terutama buat Ya. kalian-kalian atau adik-adik yang mau berangkat ke sini, tetap semangat di masa pandemi Semangat. ini, pasti bakat rezeki nggak bakal kemana. Oke, tetap semangat, terima kasih. Oke, ada pesan dan kesan buat mereka nggak? Pokoknya ikutin aja alurnya. Jangan menyepakkan kesempatan yang ada. Kalau misalkan ada kesempatan, maju aja terus, Bos. Mau kuliah nggak selesai, udah maju aja, Bos. Ya pokoknya kalau ada kesempatan pokoknya maju kesempatan, terus, maju. mau berhasil enggak itu urusan terakhir, Ya, itu udah urusan terakhir yang aja. kita jalan aja terus. Pokoknya- Oke. Oh berarti kalau ada kesempatan maju terus, mau berhasil enggak itu urusan terakhir ya kan? Akhir aja itu mah udah nggak usah dipikirin, itu mah nggak usah. Yang penting Maju terus. yakin ya, Yakin. Penting yakin bahwa kita bisa. Masalah hasil itu urusan terakhir. Yang penting hasil itu tergantung usaha kita, tergantung usaha kita Betul. besar. Kalau misalkan kita mendapatkan hasil yang besar, ya usaha kita harus besar juga, perjuangan kita, pengorbanan kita harus besar dan berat. Kalau kalian cuman mau dapat hasil yang kecil, ya udah kalian santai-santai dalam perjuangan itu, kalian gak usah capek lah gampangannya. Nggak usah. Gampangnya kalau dia Diam aja, diam aja. keringet tuh tetes cuma dikit gitu kalau dapat hasil kecil. Kalau dapat hasil besar kan keringet lu tuh ya kayak 1 ember bisa buat mandi tuh. Berarti kalau keringet lu 1 ember bisa buat mandi,
berarti hasil yang lu dapat juga bakal 1 bak. Nah, itu perumpamaannya kayak gitu, Bos. Oke, berarti mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.